Tarup. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Boranda. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari ia mengangkat seorang anak laki-laki anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarup. Jaka Tarup pun tumbuh dan dewasa. Jaka Tarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarup untuk segera menikah. Namun lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Boranda jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Kematian Boranda, Jaka Tarup sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Siana, aku bekerja untuk apa haminya. Demikian gumam Jaka Tarup. Suatu malam Jaka Tarup bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancing pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain air, bercanda dan bersuka-suka ria. Jaka Tarup sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarup merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut mencari, namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Kemudian Jaka Tarup datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajak bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarup kembali bersemangat. Cerita mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Dan kini juga harus bekerja seperti layaknya manusia, seperti memasak dan mencuci. Namun sebagai seorang bidadari, dia memiliki kesaktian. Setiap hari dia hanya memasukkan sehelai padi ke dalam periuk. Anehnya, hasilnya bisa menjadi nasi yang cukup dimakan sekeluarga. Namun kesaktiannya itu bisa hilang jika ada orang yang membuka periuk saat dia memasak nasi. Dia selalu berpesan kepada Jaka Tarup untuk tidak membuka periuk itu. Suatu hari, di tengah memasak, Nawang Wulan bermaksud untuk mencuci pakaian. Dia berpesan kepada Jaka Tarup untuk mengasuh Nawangsi, anak mereka berdua yang telah lahir. Nawangsi mencuci, muncul rasa penasaran Jaka Tarup meski sudah diingatkan dan mencoba membuka masakan di dalam periuk. Betapa terkejutnya saat dia melihat ternyata selama ini Nawang Wulan hanya memasak sehelai padi untuk makan keluarga. Rasa penasaran akibatnya sangat besar. Kini kesaktian Nawang Wulan lenyap. Kini dia harus memasak beras untuk bisa menyiapkan makan bersama keluarganya. Persediaan beras di lumbung yang selama ini tidak pernah berkurang kelamaan semakin terkikis. Setiap hari Nawang Wulan mengambil persediaan beras di lumbung sangat besar dan menipis. Dia ternyata justru menemukan sehelai baju di lumbung. Baju itu merupakan kepunyaan yang hilang saat mandi telaga. Nawang Wulan baru sadar bahwa pakaian itu memang sengaja dicuri, disembunyikan oleh Jaka Tarup. Dia lantas segera pakaian itu kembali menjadi berubah bidadari.
Setelah berpesan kepada Jakataruh untuk terus merawat anaknya Nawangsi, akhirnya Nawang Wulan pulang kembali ke Kayangan. Cerita rakyat Jakataruh mengajarkan beberapa nilai moral, yakni kejujuran, menjaga amanah, dan menjaga kepercayaan sangat penting dalam tindakan kita.